Sekali lagi, infak itu harta yang wajib dikeluarkan. Tapi ketika wajib mengeluarkan harta itu tidak ada ketentuan jumlahnya. Beda dengan zakat. Ini biar korelasinya biar nyambung nih. Kalau zakat wajib dikeluarkan tapi ada ketentuan jumlahnya. Kalau infak wajib dikeluarkan tapi tidak ada ketentuan jumlahnya. Kata-kata tidak ada ketentuan jumlahnya itu sesuai dengan kemampuan yang wajib mengeluarkan. Makanya tadi saya ingin contohkan satu saja. Suami istri gitu. Yang wajib mengeluarkan infak itu suami. Sama seorang ayah itu wajib mengeluarkan infak untuk anaknya. Bahasa mudah berarti suami yang wajib mengeluarkan infak ke istrinya, tapi kalau istri enggak wajib mengeluarkan infak kepada suami. Sama tadi, orang tua yang wajib mengeluarkan infak untuk anaknya, tapi ibunya enggak wajib mengeluarkan infak untuk anaknya. Jadi kan jadi jelas nih. Jadi antara bapak dengan ibu yang wajib mengeluarkan infak ke anaknya adalah bapaknya. Sama ketika suami istri yang wajib mengeluarkan infak itu adalah suaminya, bukan istrinya. Makanya di masyarakat, dan ini sesuai dengan fikih, kalau suami punya harta, mau sedikit mau banyak, di situ ada jatah harta istri. Bapak-bapak buat kita nih. Jadi kalau suami punya harta, hartanya mau sedikit mau banyak, di situ istri punya jatah. Tapi kebalikan, ibu-ibu, kalau seorang istri punya harta, hartanya mau sedikit mau banyak, suami enggak punya jatah. Sepakat ibu-ibu? Makanya yang wajib mengeluarkan infak itu suami, bukan istri. Ternyata kewajiban suami istri itu kewajibannya bukan di dunia aja, di akhirat mempunyai kewajiban. Contoh begini, biar masuk nih kajian fikihnya. Kalau suami rajin ibadah apa aja, tapi istrinya enggak rajin ibadah, suami tanggung jawab. Tanggung jawabnya tadi saya bilang bukan di dunia aja, di akhirat. Maka ada hadis sahih nanti ya, ini hadis sahih ini kejadiannya nanti, tapi Nabi sudah mempopulerkan itu nanti pada yaumul hisab, pada hari kiamat, yang semua manusia akan diminta pertanggungjawaban. Itu antara suami yang diminta pertanggungjawaban suaminya dulu. Suami diperiksa, dihisab, dipertanyakan bagaimana tentang sholatnya, bagaimana tentang zakatnya, bagaimana tentang puasanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata suami perilakunya, ibadahnya bagus, pokoknya sempurna. Nah, berarti suami berhak masuk surga ini. Setelah suami, istrinya dipanggil, dihisab, diminta pertanggungjawaban. Ketika istrinya dihisab, diminta pertanggungjawaban, dilihat bahasa sekarang rapotnya, ternyata ibadah istri, rapotnya, nilai ibadahnya itu buruk, enggak beres. Kalau istilahnya warna, mungkin warnanya merah mulu ini rapotnya, angkanya. Akhirnya si istrinya ditanya, ini kenapa ini? Nilai ibadah kamu buruk, nilai ibadah kamu enggak bagus dan sebagainya. Apa jawaban istrinya? Aku tidak ibadah dan ibadahku enggak bagus, buruk dan sebagainya sebab suamiku tidak nyuruh, tidak ngajarin. Penyebabnya ternyata si istri enggak bagus ibadahnya, suaminya enggak nyuruh, enggak ngajarin. Akhirnya dikonfirmasi, diklarifikasi, dipanggillah suaminya. Wahai suami, sini, nilai ibadah kamu bagus tapi istri kamu ibadahnya enggak beres. Ternyata jawaban dari istri kamu bahwa suami enggak pernah ngajarin, enggak pernah nyuruh ibadah untuk istri. Ternyata diiyakan oleh suami. Iya betul, saya enggak pernah ngajarin, enggak pernah nyuruh istri untuk ibadah. Akhirnya pahala-pahala suami, pahala ibadahnya, pahala amal solehnya, pahala berbuat baik, semuanya dikasih untuk istrinya. Jadi ditransfer semuanya itu. Pahala-pahala suami diberikan kepada istrinya. Ketika semua pahala-pahala diberikan kepada istrinya, ternyata istrinya kan banyak dosa. Akhirnya ditukar. Dosa-dosa istri diberikan kepada suami. Itu yang disebut suami yang bangkrut.
suami yang pailit, suami yang mupris, itu bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya ini korelasinya, suami itu tanggung jawab bukan hanya di dunia saja, akan tapi bertanggung jawab juga terhadap istri nanti pada hari kiamat.